konglomerasi mana yang akan melakukan corporate action. Nah, ini yang dinanti oleh para investor. Ada bocoran nggak nih, bro? Nah, Develop or emerging, bro? kalau pandangan saya tahun depan adalah masanya emerging market. Emerging market. Kenapa demikian? Di tahun 2026 tidak akan semudah di tahun 2025. Halo teman-teman saham berkelas. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu Bernard Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas ya, bro ya. Apa kabar, bro? Halo, baik. Apa kabar, Riko? Baik. Thank you ya, bro ya. Udah sempetin datang ke sini nih di tengah kesibukannya. Iya, aku juga thank you banget udah diundang di acara Saham Berkelas nih, podcast barunya Riko. Oke, siap. Thank you. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue mulai karir di stock market itu pertama di Sukor Sekuritas, and Bernard ini my supervisor lah waktu itu gitu ya. Jadi wah, ini long time no see, bro. Long time no see, dan senang banget lah pokoknya kita catch up hari ini. Yes. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang, mungkin dikit recap tentang 2025 ya, market gimana dan gimana nih view-nya Bernard dan Sukor tentang 2026 gitu ya. Oke, boleh, bro ya. Oke, jadi mungkin kalau pertanyaan pertama aku nih gini, bro. Kalau ngomongin soal 2025, menurut, ini kan rame banget lah ya, kita tahu rame banget. Yeah. Menurut Sukor gimana? Is it a good year atau mediocre year gitu? Oke, tentu saja nggak ada yang bilang ya tahun 2025 tahun yang jelek. Jadi kita juga memiliki view bahwa 2025 itu tahun yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena yang pertama, di 3 bulan terakhir, terutama sejak Pak Purba yang menjadi Menteri Keuangan, IHSG mencetak rekor all time high sebanyak lebih dari 20 kali. Wah, gila ya. Hampir setiap hari itu ya, bro. Setiap hari. Dan tentu saja kita juga mencatatkan rekor transaksi harian juga melebihi COVID. Di mana transaksi kita bisa mencapai 20-30 triliun per harinya. Betul. Walaupun memang di first half kita cukup tough ya. Karena tentu saja adanya era pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Sehingga tentu saja ini ada sedikit aktivitas wait and see di awal tahun 2025, terutama first half, plus Donald Trump yang kembali lagi waktu itu kaitannya mengenai tarif, melakukan perang tarif antara dia dan juga China. Bahkan waktu itu di bulan April ketika IHSG sempat anjlok, sempat trading halt ya, dia memberlakukan tarif trade war itu ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, akan tapi di second half-nya kita melihat bahwa kebijakan Donald Trump udah mulai melunak, kemudian masyarakat udah mulai percaya mengenai kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dan juga adanya pergantian Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Purba yang disambut positif sekali oleh market, dan berbagai aktivitas korporasi yang dilakukan oleh saham-saham konglomerat yang mengakibatkan IHSG kita itu terangkat cukup signifikan, bahkan melebihi angka 8.500. Iya, itu luar biasa ya. Berarti sebentar lagi IHSG kita tuh nyampe ya targetnya ya, 9.000 ya. 9.000 mah gampang. Gampang lah ya. Mungkin first quarter tahun depan sih harusnya bisa achieve. Iya, 9.000 ya, tinggal 500 poin gampang lah harusnya. Gampang. Mungkin kalau satu peribahasa ya buat tahun ini, mungkin itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kali, bro ya. Betul. Awalnya kita bersakit-sakit dulu, first half, second half kita udah happy-happy gitu. Ya, and that's why kita sebagai seorang investor tuh harus punya daya tahan atau mental tahan banting lah. Ya. Karena mental tahan banting itu yang bikin kita bisa menikmati segala season. Ketika market lagi bearish atau lagi nggak enak, ya kita kurangi porsi. Tapi kita tetap harus perhatiin market. Ketika ada opportunity, kita bisa lakukan entry. Dan kalau kita misalnya menyerah di first half 2025, tentu saja ya portofolio kita nggak bisa grow tentu saja. Tapi kalau kita persisten dan konsisten memperhatikan market, mempelajari what's going on in the market, dan kita bisa mengambil decision yang tepat, kita bisa banyak menuai lah di tahun 2025 ini. Betul. Ya makanya namanya market memang volatile, tapi jangan sampai kita nyerah jadi kehilangan opportunity gitu. Betul banget. Nah, sekarang kalau 2025 ya everyone knows lah ya, apalagi 3 bulan belakangan ini mungkin orang-orang yang nggak kenal market juga sekarang jadi kenalan sama market gitu kan ya. Nah, mungkin pertanyaannya selanjutnya adalah gimana 2026 nih? Oke. Gitu kan. Mungkin kita mulainya dari ekonomi global dulu kali. Boleh. Kira-kira ngelihat ekonomi global sekarang, awalnya
tahun ini kan semuanya gonjang-ganjing karena Trump. Betul. Tahun depan kira-kira gimana nih, Bro? Oke, tahun 2026 kita proyeksikan dari sisi Amerika Serikat mereka akan melakukan cut rate 2 kali lagi ya. Mengapa demikian? Karena di tahun 2025 kita melihat bahwa ada Yes. perlambatan dari pertumbuhan tenaga kerja. Banyak orang yang nganggur yang nggak bisa kerja, bro. Oke, Jadi ya, tentu ya. saja pemerintah harus memberikan stimulus. Stimulusnya apa? Salah satunya penurunan suku bunga, sehingga para pengusaha-pengusaha, para investor di Amerika Serikat sana bisa lebih agresif dalam melakukan ekspansi bisnis, sehingga tenaga kerja yang nganggur di Amerika Serikat sana bisa mulai bekerja lagi. Selain itu, kenapa The Fed itu perlu sekali untuk melakukan penurunan suku bunga? Adalah karena saat ini hutang di Amerika Serikat itu cukup besar. Dan tentu saja bunga yang harus dibayarkan tiap kuartalnya di Amerika Serikat itu cukup tinggi. Sehingga dengan adanya penurunan suku bunga ini bisa mengakibatkan beban bunga yang mereka harus bayarkan tiap kuartalnya itu bisa menurun juga. Sehingga ini bisa benefit buat perekonomian dan benefit buat pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Walaupun memang target inflasinya belum achieve ya di angka 2% sesuai dengan target The Fed. Oke, so memang kalau kita ngelihat Amerika ya dengan hutang yang sebanyak itu, dengan suku bunga yang tinggi itu memang akan membebani fiskal mereka kan. Betul. Jadi harus ada penurunan suku bunga supaya at least fiskalnya nggak jebol-jebol amat lah ya kita Nah, bilang betul ya. banget. Jangan Iya, sampai pemerintah shutdown lagi kayak beberapa bulan yang lalu. Kita kan Iya, juga bingung iya. kalau shutdown. Datanya gimana segala macam. Padahal data-data itu penting banget Penting banget. buat kita sebagai investor, terutama investor saham untuk mengambil keputusan. Setuju. Kayak kemarin bulan Oktober ya banyak data Iya. yang miss kan ya. Jadinya Betul. kalau aku ngobrol-ngobrol sama Fun gitu ya, Iya. sama teman-teman dari Fun itu pada ngomong, wah kita nih ibarat nyetir tapi matanya ditutup. Nah, Kita nggak bener tahu data banget. nih, bahaya Iya, kan. Kita bener kan nyetir bisa banget. nabrak nih gitu. Jadi ya semoga lah ya, semoga tahun depan penurunan suku bunga Amerika juga jadi lebih baik, jadi Yes. global lebih bergairah gitu ya. Setuju banget. Nah, mungkin kalau ngomong soal Amerika kayak tadi nih, Bro. Ya, dunia ini kan fund flow itu kan ada yang ke developed market, negara maju, ada yang ke emerging market atau negara Iya. berkembang gitu kan ya. Kalau diperhatiin kan sebenarnya tahun ini tahunnya emerging market ya, Bro ya. Pertama benar. kali dalam berapa tahun ya? 7 tahun ya kayaknya ya. Setahun terakhir. 7 tahun ya, Iya. kan udah lumayan lama lah ya. Kira-kira kalau tahun depan nih, Bro. Develop or emerging, Bro? Kalau menurut pandangan saya tahun depan adalah masanya emerging market. Emerging market. Kenapa Oke. demikian? Karena ketika suku bunga mengalami penurunan di Amerika Serikat, saat ini kan suku bunga di Amerika Serikat 3,75 dan ada potensi di bulan Desember tanggal 17 nanti ada penurunan lagi di 3,5. Kalau ada penurunan dari 3,75 2 kali lagi berarti 3,25 ya. Yes. Kalau lebih 3,25. Jadi tentu saja dengan adanya penurunan ini saya yakin investor-investor akan cenderung lebih agresif dalam berinvestasi. Oke. Daripada investasi di Amerika Serikat, time deposit bunganya turun, bond yield juga turun, apalagi The Fed lagi nge-push untuk pembelian treasury bill ya, yang mengakibatkan yield obligasi jangka panjang turun. Terus Amerika Serikat juga valuasi perusahaannya udah nggak masuk akal, Iya. apalagi kaitannya mengenai tech company di sana, Nvidia, OpenAI dan lain sebagainya. Terus saja ini mengakibatkan flow di Amerika Serikat akan berpaling ke emerging market, salah satu Indonesia. Oke. Mereka TP di sana dulu, masuk ke Indonesia, yang secara valuasi kita punya perusahaan yang jauh lebih murah daripada di negara Amerika Serikat sana. Oke, so we're going to see foreign inflow lah ya Yes, next year pasti. ya. Mungkin di awal kali ya bisa jadi ya. Di awal, dan kalau kita lihat di Desember tahun 2025 ini, 1 bulan terakhir ya, per tanggal 15 Desember ini kita lihat flow Amerika Serikat atau flow asing terutama ya, flow asing Indonesia itu sudah mencapai 3 triliun di pasar modal. Artinya apa? Flow-nya udah cukup masif. Mereka melihat Indonesia seksi sekali karena valuasinya masih murah-murah dan mereka memproyeksikan ekonomi Indonesia juga udah mulai recover, udah trust sama pemerintahnya, trust sama Menteri Keuangannya, apalagi yang ditunggu untuk nggak masuk. Iya. Jadi kalau teman-teman nih ya buat yang belum ngikutin valuasi nih ya. Jadi nanti kita bakalan keluarin ini PE dari IHSG melawan dengan PE Nasdaq, Dow Jones sama S&P ya. Itu kelihatan banget kalau Indonesia tuh sebenarnya tergolong murah lah ya, Bro ya. Betul Jadi banget. bisa nge-invite domestic market. So kalau terjadi foreign inflow, Bro, berarti
salah satu yang pasti diuntungkan itu banking dong. Karena kan asing Ya. kalau masuk pasti ke banking dulu. Setuju nggak, Bro? Kalau menurut pandangan aku setuju banget. Kenapa banking saat ini menjadi cukup menarik? Karena dengan earnings yang dihasilkan di tahun 2025 diproyeksikan nih, terutama bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, dividen yang diberikan itu bisa lebih dari 7-8%, bro. Ya. Murah banget. Jadi kalau buat untuk investor, terutama investor jangka menengah hingga panjang, ini akan menjadi hal yang cukup menarik. Tiap tahun kita dapat 7-8%. Mana ada, bro? Bunga deposito sekarang cuma Ya. paling 4-5%, itu pun kalau naiknya gede banget. Iya, betul, betul, betul. Dan kayaknya bukan cuman menarik buat retail investor, Bro. Iya. Kayaknya buat institutional investor kayak dana pensiun misalnya. Iya. Kayaknya itu juga jadi menarik ya. Menarik banget. Suku bunga kan soalnya cuman obligasi itu kan cuman 6%-an ya kalau nggak Yes. salah kan. Sekarang obligasi 10 tahun di 6%. Iya, perbankan ya kita boleh bilang dividend yield relatively stabil lah ya kan. Mm-mm. Earnings juga nggak lompat jauh, nggak turun jauh juga kan kalau banking. Jadi dividend yield 7-8% I think cukup menarik ya. Cukup menarik lah, apalagi sebetulnya saat ini pensiun fund, terutama seperti semacam BPJS, ASN, mereka kan memiliki target juga ya. Target untuk ada imbal hasil sekitar 7-8%. Kalau mereka hanya memasukkan dananya di bond, government bond, time deposit, mereka achieve nggak? Nggak Nggak akan achieve, achieve. iya. Terus corporate bond, kan kita Sukor juga underwriter untuk corporate bond ya. Ya. Sekarang yang 3-5 tahun itu udah mulai turun yieldnya. Yang single A area tuh mungkin di 3 tahun mungkin hanya sekitar 7,5-8%. Jadi it's very low dan mereka nggak mungkin taruh semua di situ. Makanya penting buat mereka untuk melakukan diversifikasi aset. Salah satunya Ke ke banking. sahamnya saham perbankan. Iya, Dan juga Danantara kan udah akan mulai melakukan investasi ya di tahun 2026, terutama di investment manajernya. Potentially kalau mereka masuk investment pasti ke saham-saham BUMN, sehingga saham-saham BUMN seperti PMRI, BPRI, BPN itu menjadi jagoan untuk para investor di tahun 2026 nanti. Wah ini menarik ya tahun 2026 ya. Mungkin tapi satu hal nih bro, mungkin kalau kita di saham berkelas biasanya ngomongin peluang, pasti ada resiko kan. Kira-kira kalau dari Bernard dan Sukor gitu ya, apa sih melihat tantangan dari segi makro ya, mungkin dari domestik kah atau dari segi global gitu ya, yang kira-kira bisa berpotensi menjadi resiko gitu. Oke, yang perlu kita perhatikan ada potentially aktivitas taking profit terutama di awal Februari tahun 2026. Oke. Kenapa? Karena di akhir Januari udah akan dikeluarkan result Ya. full year yang non-audited dari semua emiten. Oke. Jika hasilnya itu di bawah ekspektasi dari konsensus, misalnya, wah pertumbuhan ekonomi menurut data BPS 5%-an nih, tetapi ternyata hasil itu tidak terreflek di laporan keuangan para emiten di full year 2025. Ini akan ada aktivitas taking profit yang mengakibatkan ada aktivitas sell off dari para investor, terutama investor asing. Loh kok data ekonominya begini tapi data emitennya begini, itu bisa bikin mereka melakukan aktivitas sell off. Kemudian yang kedua yang kita perlu perhatikan lagi adalah kaitannya mengenai data Q1 tahun depan. Itu akan menjadi sangat penting. Apalagi nanti ada libur yang cukup panjang di Lebaran. Sebelumnya ada Nyepi, kemudian Paskah. Itu libur beruntut-beruntut tuh. Iya, Tiba-tiba benar-benar. kalau ada something bad happen di kuartal 1, resultnya kurang bagus, atau kemudian kita bisa melihat di Amerika Serikat ada kebijakan-kebijakan yang suka impulsif dari Presiden Donald Trump. Ini tentu saja bisa memberikan dampak kurang baik untuk market. Sehingga tentu saja ada potensi banyak investor takut trauma 2025 terjadi, taking profit sebelum Lebaran. Oke. Dan after Lebaran kalau misalnya ada berita yang cukup buruk. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan. Selain tentu saja dari sisi global, kalau dari sisi makroekonomi ada potensi BOJ atau Bank of Japan akan menaikkan suku bunganya. Oke, itu Kalau- lagi rame itu ya. Lagi rame. Kalau naikin suku bunganya 50-75 basis point, wah, Itu ada unwinding carry trade yang lebih masif lagi ya berarti. betul ya? banget. Itu ada aktivitas yang lebih dipanikin sama investor. What happened with Japan? Itu bisa terjadi ke negara-negara lainnya juga. Terus selain itu yang perlu kita perhatikan lagi kalau makro dari global adalah IPO-nya OpenAI. Oke, Karena iya. OpenAI ini secara cash flow tuh dia tuh belum, profitabilitasnya belum positif. Yes. Bahkan negatifnya banyak banget. Dia tuh hanya puter-puteran sama
company-company lain yang related sama AI seperti Nvidia dan lain sebagainya. Kalau misalnya company-company teknologi di Amerika Serikat ini naik tapi fundamentalnya tidak ngikutin, ujung-ujungnya apa? Investor pun akan melakukan taking profit dan ini bisa mengakibatkan penurunan yang berentet di indeks Amerika Serikat, dan kalau indeks Amerika Serikat keseret, takutnya indeks-indeks lainnya juga akan keseret karena banyak yang pakai Betul. margin tentu saja atau leverage di sana. Di sana kena margin call, jualan di negara lainnya itu biasa terjadi seperti case di tahun 2008. Itu yang perlu kita perhatikan risikonya. Dan itu bisa bikin ekonomi spiraling down ya, dalam arti kalau asing mungkin jualan, harusnya ekonomi nggak kenapa-napa kan kita sebagai investor nggak jualan, tapi karena teman-teman yang lain yang di domestik juga mungkin ada yang pakai margin atau yang ada panik kayak kenapa nih ikutan jualan kan, akhirnya ekonomi pasar sahamnya spiraling down, semua turunnya nggak selesai gitu kan. Nanti orang teriaknya adalah crash lagi gitu kan. Betul, makanya yang perlu diperhatiin adalah full year 2025 itu perlu diperhatiin. Kemudian nanti waktu sebelum lebaran itu takutnya ada kita taking profit karena kita nggak tahu what happen with lebaran tuh 3 minggu tuh, itu harus hati-hati. Sama yang ketiga kaitan mengenai Jepang, suku bunga di Jepang, dan yang keempat adalah kaitan mengenai tech company di Amerika Serikat, terutama dengan IPO-nya OpenAI nanti. Iya. Ini setuju banget sih karena memang kalau kita lihat-lihat ya bro ya, sekarang ini ekonomi kita juga lagi posisinya turn around gitu kan ya. Banyak yang berekspektasi untuk jadi bagus gitu kan ekonomi di 2026, tapi pertanyaannya apakah itu akan terrealisasi kan? Itu kan sama yang tadi bro bilang ya. Betul. Kalau seandainya tidak terrealisasi, ya mungkin akan ada kekecewaan. Betul. Jadinya yang udah ambil posisi, udah deh buang dulu deh, akhirnya koreksi gitu kan ya. Apalagi kalau globalnya juga nggak enak lagi. Sekarang kan global lagi enak-enaknya nih ya. Global enak. Ya, cuman Jepang aja nih orang khawatir nih. Cuman yang lain enak. Kalau seandainya tiba-tiba ada Donald Trump nge-tweet lagi atau apa ya, mungkin bubar jalan ya. Betul, karena memang kita lihat Donald Trump ini cukup impulsif ya ketika mengambil kebijakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau saya sih nanti sebelum Lebaran 2026 saya juga jualan. Takut ya 3 minggu kita nggak tahu nih what happen. Jangan-jangan kayak 2025 langsung trading hard belum nyampe semenit. Aduh, stres banget. Iya. Ini emang beauty dari investasi di saham ya. Kita nggak bisa cuman taruh duit terus diem. Kayak itu bukan gayanya di saham lah ya. Kalau itu mungkin lebih cocok di obligasi atau di deposito ya. Kalau di saham itu ketika kita habis taruh duit, kita harus ngeliatin nih perkembangannya gimana gitu kan. Jangan sampai kegocek gitu kan ya. Kata orang bagus, taunya perkembangannya nggak bagus, orang pada jualan, kita ketinggalan. Tapi enaknya kalau di Sukor ya, mungkin aku promosi dikit ya. Silakan. Kalau kita take profit di saham sebelum Lebaran, kita bisa aktifin menu auto subs. Jadi otomatis dana cash balance yang ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas bisa langsung diinvestasikan ke reksadana Sukor Invest Money Market Fund. Jadi itu returnnya kurang lebih 5-5,5% untuk year to date ya per tahunnya. Jadi ya duit nganggur sebulan lumayan lah dapat bunga daripada kita berisiko nanti waktu after Lebaran drop gila-gilaan. Ya udahlah taruh situ dulu, play safe is better. Ya. Jadi uangnya selama Lebaran gak dikasih istirahat ya, kerja terus lah ya, kerja terus. Walaupun nggak kerja di pasar saham, kerjanya di pasar uang ya. Betul. Mantap nih Sukor nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya soal sektor bro. Tadi kan kita udah ngomongin banking ya. Kalau dari Sukor sendiri lagi, ada nggak sih sektor yang dijagokan dulu deh gitu selain banking? Ada lagi nggak bro? Oke, kalau menurut pandangan saya tentu saja suku bunga turun. Indonesia potensially dari 475 tanggal 17 Desember nanti ada RDG rawat depan gubernur. Kalau dia nggak turun pun tahun depan potensially turun. Dari 475 bisa proyeksi kita di angka 4,25. Suku bunga turun apa dampaknya? Dampaknya adalah lending rate atau nanti bunga kredit itu juga akan mengalami penurunan. Salah satu yang mengalami penurunan adalah KPR. Ketika KPR mengalami penurunan, orang-orang berbondong-bondong apa? Berbondong-bondong beli rumah. Sehingga sektor properti menurut pandangan saya di tahun 2026 akan sangat seksi. Oke, so perbankan, properti, ada lagi bro? Selain properti, tentu saja selanjutnya teknologi. Suku bunga turun, tentu saja sektor teknologi akan diuntungkan. Apalagi sektor teknologi yang banyak story-nya akan meng-IPO-kan anak-anak usahanya. Ataupun yang kaitannya mengenai provide internet murah kepada masyarakat secara luas. Itu akan menjadi cukup menarik. Dan yang ketiga,
Ketika harga gold tinggi, biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga komoditas-komoditas lainnya. Sehingga sektor batu bara juga akan menjadi seksi. Karena saat ini harganya cukup murah atau harganya cukup murah saat ini. Sehingga potensi upside di tahun depan akan cukup besar. Apalagi kita lihat perekonomian dunia, salah satunya China, India, kita proyeksikan membaik. Sehingga tentu saja batu bara ini menjadi sumber energi yang menarik buat seluruh masyarakat belahan dunia. Oke, so interest rate play lah ya kan, perbankan, properti, tech gitu ya. Terus juga commodity ya, commodity play. Berarti gold juga termasuk ya bro ya di dalamnya masih ya. Ya. Gold tadi ada energy juga coal gitu ya. Oke, menarik. Kalau yang tidak bukan tidak lah ya, kurang less favorable lah bahasanya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Less favorable apa bro kalau dari Sukor? Kalau less favorable menurut pandangan saya yang di tahun 2026 akan kurang ya. Ini menurut pandangan pribadi saya. Ya. Saya melihat bahwa kaitan mengenai rumah sakit, kaitan mengenai pharmaceutical itu ya slowing down loh, kurang lah. Karena orang-orang sekarang mungkin yang masyarakat menengah ke bawah kan hidup juga agak sulit ya. Jadi kalau mereka yang penting makan dulu lah, makan sehat segala macam. Terus kalau nggak sakit-sakit amat nggak ke rumah sakit lah. Jadi menurut saya, pandangan saya rumah sakit dan juga kaitan mengenai farmasi agak slowing down di tahun 2026 ya. Farmasi dan rumah sakit ya. Orang pada cuan kok, ngapain ke rumah sakit ya? Iya. Lagi pada happy ya. Pada happy. Kalau IHSG sendiri bro, dari Sukor ada target belum soal IHSG kira-kira menguat? Let's say target IHSG tahun 2026 deh gitu. Kalau IHSG dari Sukor Sekuritas sendiri menargetkan bisa hingga ke angka 9.500. Tapi kalau saya pribadi, saya bisa yakin dia bisa tembus di angka 10.000. 10.000, wow. Berarti masih double digit growth ya? Bisa double digit growth di tahun depan. Double digit growth. Tapi tahun depan mungkin konglomerasi mungkin juga akan naik. Seperti tahun ini, tapi naiknya tidak akan setinggi di tahun 2025. Sehingga kalau untuk saham-saham konglomerasi kita harus lebih pandai ketika melakukan pick and choose saham mana yang perlu kita beli. Tetapi saham-saham yang kaitannya mengenai valuasi murah ini yang akan terdorong naik sehingga IHSG bisa mencapai angka 10.000. Oke. Ya memang kalau ngomongin IHSG 10.000 kayaknya kalau ditopang sama Konglo doang atau sama banking doang kayaknya susah ya. Karena ya ada shifting lah ya kalau kita bilang kan ya di IHSG kita, di mana sekarang saham-saham Konglo itu juga udah nggak bisa dianggap sebelah mata lagi karena market cap-nya besar kan ya. Setuju. Jadi ketika kita mau IHSG ini naik, rasanya dua-duanya harus ikutan naik ya. Yes, dua-duanya akan naik. Saya percaya dua-duanya bisa berjalan beriringan kok. Walaupun di sektor konglomerasi naik tidak akan naik sekencang tahun 2025 ini, tetapi kita harus pintar-pintar nih. Konglomerasi mana yang akan melakukan corporate action? Nah, ini yang dinanti oleh para investor. Ada bocoran nggak nih bro? Nah, mungkin aku nggak akan bocorkan kaitan mengenai corporate action ya, tapi saya akan bocorkan kaitan mengenai company konglomerat mana yang berpotensi di tahun 2026 ini ada revenue yang grow-nya signifikan. Oke, mana aja tuh bro? Yang pertama di sektor energi, terutama batu bara infrastructure, yaitu RMK Energy. Oke, RMKE berarti ya? RMKE atau RMK Energy. Kenapa RMK ini cukup menarik? Yang pertama, dia itu merupakan infrastruktur coal player di Sumatera Selatan. Dan Sumatera Selatan itu beda loh bro sama Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu jarak antara konsesi batu bara ke jeti-jetinya itu dekat. Ya. Tapi kalau di Sumatera Selatan itu jauh banget. Iya, benar. Dan di tahun 2026 nanti per 1 Januari, Gubernur Sumatera Selatan udah tidak memperbolehkan pengangkutan atau tracking dari konsesi batu bara ke portnya itu lewat jalan umum. Tapi harus lewat jalan yang khusus batu bara. Nah, jalan itulah yang dimiliki oleh RMKE. Dan ketika truk melewati jalan tersebut itu harus membayar, dan bayarnya jadi recurring income buat RMKE. Kemudian setelah lewat jalan itu, dia masih harus ke stasiun naik kereta api. Nah, di stasiunnya itu bayar lagi. Itu bayar ke RMK, juga RMK nanti bagi hasil sama PT KAI. Nanti dari rel kereta yang ujung sebelum ke port itu ada tracking lagi dan lewat jalan lagi.
itu pakai RMK Energy lagi. Dan selanjutnya portnya juga dimiliki oleh RMK Energy. Sehingga potentially kalau misalnya peraturan itu diberlakukan, nggak boleh lewat jalan umum lagi, harus lewat jalan yang khusus untuk tracking batu bara. RMK Energy diproyeksikan akan naik 4 kali lipat net profit. Jadi kita proyeksikan di tahun 2025 200 miliar rupiah, di tahun 2026 bisa 800 miliar rupiah atau naik 4 kali lipat. 4 kali lipat sih lumayan ya. Bukan lumayan lagi deh lumayan kayaknya. banget. Udah lumayan banget. Betul. Apalagi aku lihat komoditas batu bara ini kenaikan harganya masih di situ aja. Kalau ada kenaikan harga, pasti konsesi-konsesi atau penambang batu bara akan lebih agresif nambangnya, bener nggak? Yes. Yep. Lebih agresif nambangnya, mereka bayar jalan juga nggak masalah. Bayar untuk kereta sama portnya nggak masalah. Betul. Karena profit marginnya udah makin tebal, harga naik. Sehingga core infrastructure ini akan cukup menarik. Apalagi RMK ini juga punya konsesi loh, itu jangan lupa. Konsesi batu bara dia juga punya. Oke. Jadi dia selain punya konsesi, dia juga punya hauling road lah ya. Infrastructure Infrastructure di Sumatera Selatan harus lewat dia. Wah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di Sumatera Selatan itu contohnya ada PTBA juga ya. Yes. PTBA itu buat hauling itu ngangkat batu bara dari pit ke jetty-nya itu menggunakan kereta api dulu. Jadi udah kereta ya tadi lah ya, truk dulu ke kereta api, kalau PTBA pakai conveyor belt langsung ke kereta, terus dia jalan dari kereta langsung ke jetty ya, ada pakai truk sedikit Yes, ya. PTBA itu salah satu kliennya RMK anyway. Oh. Oke. Iya, yang di Sumatera PTBA Selatan. itu akan naikin volume produksi mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Wah, kalau naikin volume produksi bagus dong, karena dia jadi pasti kerjaan buat RMKE. Iya, jadi lewat jalannya, lewat truknya, lewat keretanya, Oke. portnya, semua lewat RMKE. Oke. Wah, itu jadi menarik tuh, bisa dilihat lagi. Iya. Tapi anyway, ini bukan rekomendasi ya, Bro ya. Bukan. Ini cuman kita bahas tentang saham-saham yang berpotensi menarik. Disclaimer jadi on lah. Disclaimer on, teman-teman analisa dulu nih, jangan sampai langsung ngedenger langsung buy tanpa analisa terus rugi, akhirnya kecewa gitu ya. Yes. Terus yang kedua yang menarik juga di sektor batubara lagi ya. Indi kan seperti kita ketahui di keterbukaan informasi juga udah dinyatakan, di media juga udah banyak dinyatakan bahwa per second half tahun depan dia akan produksi emas. Oke, jadi Intam ya. Ya, Intam. Jadi akan diversifikasi revenue tidak hanya dari batu bara, tapi di emas juga. Jadi selain dia akan profit dari batu bara, dia dapat tambahan revenue dari emas juga. Ini akan menjadi story yang cukup menarik untuk Indi di tahun 2026 nanti. Terutama jika harga emas itu masih tinggi seperti saat ini, karena memang proyeksi kita harga emas masih akan cukup stabil atau bahkan cenderung naik, karena reserve di China itu udah ganti, bukan USD lagi, tapi reserve-nya sekarang mereka reserve-nya emas. Jadi karena semakin banyak orang yang mau emas, yang nyimpan emas, supply-nya dikit, harga mau nggak mau naik. Jadi saya percaya emas masih naik, dan Indi yang baru akan mulai second half tahun depan, plus proyeksi batu bara saya juga akan mengalami peningkatan tahun depan. Ini akan menjadi pilihan yang cukup seksi untuk konglomerasi yang akan melakukan corporate action. Oke. Apalagi ownernya ini Pak Arsyad Rashid ini juga dekat dengan Pak Happy Hapsoro yang sahamnya sangat kinclong di tahun 2025. Oh, iya. Wah, itu Pak Happy raja dari berapa? 1.000 atau 2.000 ya kayaknya awal tahun ya? Iya. Sekarang udah 6.000-an ya? Yes. Terus Ratu baru IPO di Januari. 1.000 ya? 1.000-an juga. Kan 1.000-an ya, sekarang 11.000 ya? Yes. Itu kinclong banget itu. Semoga Kinclong nanti, banget. Ketepak lah ya. Pak Arsyad Rashid juga ya. Iya, ketepak juga lah mudah-mudahan. Mungkin satu tambahan potensial upside, Bro. Kalau tadi ngomong kan ada batu bara, terus ntar ada emas, ada tambahan revenue gitu kan ya, Bro ya. Mungkin kalau dari gue satu lagi, Bro. Kalau seandainya emiten emas itu biasa secara valuasi itu perdagangkannya itu lebih tinggi daripada batu bara. Ya. Jadi ada potensi dia mengalami namanya valuation re-rating kan. Kalau batu bara tuh paling 5 kali PE. Yes. Itu udah tinggi lah ya kita ngomong. Tapi kalau emas ya kita ngeliat lah BRMS berapa, Archie berapa, Harta berapa, ya itu bisa lihat bahwa nggak usah disebut angkanya aja udah kelihatan valuation gap-nya kan. Makanya. Dan mungkin bisa ke situ tuh, Bro. Dan PBV-nya ini sekarang masih di bawah 1 per tanggal 15 Desember ini. Jadi it's very cheap lah. Iya, betul. Jadi untuk valuation player bisa masuk ini juga, nggak cuma yang ngelihat konglo aja.
Ya, 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 ya. gitu. Another option lah ya. Ya, Another another option. option. Oke. Ada lagi nggak nih bro kira-kira? Ini kita korek terus aja nih ya biar. Mau korek ya. Kalau kaitan mengenai properti ya, properti kita lihat di tahun 2025 ini juga cukup kinclong ya, terutama propertinya Pak Happy ya, Ya. yaitu Buva. Oke. Dan ini mungkin akan menepak perusahaan-perusahaan properti lainnya yang akan ada story kaitannya mengenai investor masuk atau kaitannya story mengenai adanya akuisisi lahan, karena Buva itu naik cukup signifikan karena dia akuisisi lahannya Sumarekon di Bali ya, di Ya. dekat Uluwatu sana, dekatnya Buva atau Ala Uluwatu. Jadi nanti perhatiin aja deh emiten-emiten mana yang ada story akuisisi ini menjadi cukup seksi di tahun 2026. Oke. Ini emitennya bisa aja emiten yang belum kedengeran atau yang baru ada story, atau emiten-emiten lama yang mau akuisisi atau kerjasama JV dengan misalnya ada investor asing, land banknya mau dikerjain, bagi dua hasil, itu juga jadi story yang menarik. Oh, Karena saat ini oke. kesulitan perusahaan-perusahaan properti itu apa? Kesulitannya mereka land banknya banyak tapi dananya Nggak segitu-segitu bisa aja, orang-orang yang ngerjain segitu-segitu aja. Tapi kalau ada partner dari luar negeri, ini akan menjadi hal yang cukup menarik. Berarti ini selain Buva dong. Selain Buva dong. Buvanya kan udah Udah, akuisisi selain ya. Buva, selain Buva, jangan Buva. Buva udah akuisisi. Jadi nanti perhatiin aja yang story-story kaitan seperti itu. Cuma aku belum boleh spill lah di sini. Oke, dari sektor properti Properti. akan ada akuisisi, bukan akan ada lah ya, berpotensi Iya. akuisisi lah ya. Ya, ada akuisisi lahan-lahan atau JV dengan negara lain untuk pembentukan seperti residensial atau bikin rumah sakit di kawasannya dan lain sebagainya. Yang pokoknya yang all services lah. Oke, oke. Soalnya kan perusahaan properti iya kan, bener kan, dia Betul. land banknya banyak, cuma bingung ngerjainnya, bingung Iya, jualinya. Kalau ada partner dari luar negeri yang bisa bantu ngerjain juga, enak. Iya, why not ya. Jadi Why not? kasarnya modal kerjanya udah dimodalin sama asing gitu ya. Asing dan terbagi hasil sistemnya. Oke. Itu Tapi ini emitennya listed bro, atau jangan-jangan nanti listed. di backdoor? Udah listed. Oh, udah listed ya. Udah Berarti listed. bukan backdoor nih Bukan ya. backdoor. Atau Oke. misalnya konglomerat masuk ke perusahaan properti tersebut, itu juga menarik. Tapi propertinya ini aku kasih kisi-kisi ya. Oke. Bukan cuma residensial ya. Tapi properti ini bisa kawasan industri. Nah, ini udah Oke. menjadi clue yang cukup Wah, kuat buat teman-teman. Wah, itu lebih sedikit lagi tuh ya kayaknya ya. Iya. Bukan residensial. Bukan Kalau kemarin kan residensial, ya, residensial. oke. Ini ada residensial juga sih di dalamnya, tapi bukan utamanya bukan residensial, tapi Oke. dia bisa menjadi dalam bentuk kawasan industri. Oke, ini menarik nih. Kayaknya Udah tahu nih kayaknya Iya. Deko. kayaknya tahu, cuman ya nanti lah ya Iya, biar kita belum ini boleh ya. ngomong lah. Iya, kita Soalnya belum. belum tahu siapa investor yang akan masuk. Oke. Nanti Gitu. kita update lagi ya bro ya kalau Iya, udah iya, ini iya. ya, udah Oke. apa rilis ya. Yes. Oke. So udah ada 3 ya, RMKE, terus tadi properti yang terakhir, yang barusan, sama satu lagi tadi Indi. Iya, Indi properti yang kawasan industri, Indi sama RMKE, plus satu yang penyedia WiFi internet murah ke seluruh Indonesia. Oke, Itu so- potensinya juga masih cukup menarik. Apalagi Sekuritas menuliskan research report WiFi dengan target price di harga 9.500. Oh, 9.000. Sekarang Yes. di 3.000-an ya kalau nggak salah Sekarang ya. di harga 3.000-an karena Iya loh, di 3.000-an. result kuartal 3 2025 hasilnya kurang bagus karena memang dia melakukan bond issuance dan dia melakukan banyak investasi modal kerja. Sehingga tentu saja WiFi ini kalau di kisaran harga 3,5 sampai 3.000 ini menarik untuk diakumulasi dengan target Sekuritas Mas setengah. Tapi kalau aku juga mainnya agak trading juga ya. Kalau Iya. aku mungkin sebagian aku tradingin. Nanti kalau ada resisten di kisaran area 4,5 bisa take profit. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya cukup menarik. Kenapa menarik? Karena di tahun 2026 itu nanti ada Piala Dunia. Oke. Piala Dunia ini orang-orang pasti gila-gilaan, seluruh orang bakal nonton. Oke. Dia bakal subscribe internet, Hmm. subscribe HP, ntar kuotanya dinaikin. Oke. Betul nggak? Iya, demi nonton ya. Demi Orang nonton Indonesia Piala tuh Dunia. suka banget sama Piala Dunia ya, Ya. sama bola ya. Jadi selain WiFi sebenarnya emiten-emiten telekomunikasi seperti XL, kemudian Telkom itu juga menarik untuk kita simak sih. Pokoknya yang kaitannya Oke. mengenai internet untuk nonton Piala Dunia. Oke, internet murah juga Internet ya. murah. Excel juga kayaknya jadi menarik ya karena baru merger sama Friend. Mm-mm. Terus kelihatannya sekarang lagi bebenah ya. Lagi Dan bebenah, ya, betul. mungkin aja kan kayak si Isat ya. Isat kan Yes. waktu merger sama Hutchinson Tree kan
Sahamnya naik berapa kali lipat ya? Iya, Gede, rally-nya lupa. tuh habis akuisisi juga Iya. waktu itu. Jadi sebenarnya rekomendasinya bukan WiFi doang, tapi Iya, penyedia internet. Jadi ada WiFi, kemudian ada XL, Telkom. Siapa yang grab market share paling banyak bisa memanfaatkan momentum Piala Dunia nanti, ini akan menjadi perusahaan yang cukup menarik. Oke, itu wah banyak sih sebenarnya ya. Tapi Iya. kalau satu sektor jalan biasanya ya segerbong jalan juga ya. Segerbong Siapa yang jalan. paling tinggi aja kan naiknya kan Ya, ya. yang Itu paling tinggi upside-nya lah. Yes. Tergantung nanti kita lihat sambil jalan juga. WiFi kan kita masih lihat eksekusinya gimana juga kan. betul. Baru kelihatan nanti di kuartal 4 dan kuartal 1 2026. Iya. Kalau si Excel sama Telkomsel kan lebih well established lah. Jadi potensi upside-nya nggak banyak tapi lebih safe Lebih player safe, lah, safe iya. player. Tapi Excel itu berkata Bro Hendriko nih, karena dia baru akuisisi Friend, tapi kalau dia bisa memanfaatkan jaringan frekuensinya Friend dengan cukup baik, ini bisa menjadi upside yang menarik juga buat Excel seperti case Indosat dengan Hajikon ya waktu tahun Iya, 2022. Iya. Yes. Ya jadi mungkin kalau diurutin ya bro ya, mungkin kalau yang cacing-cacing naga-naga lah ya, itu mungkin kayak WiFi ya, karena kan high risk tapi high return. Nah, Ya kan ya, benar. high risk high return. Kalau eksekusinya bagus itu bisa upside-nya tinggi, tapi kalau gagal ya mungkin upside-nya juga downside-nya Downside juga lumayan, ya kan. betul. Kalau yang mau lebih safe dikit mungkin bisa ngeliriknya Excel karena Ya, lagi Excel. merger. Biasanya kan kalau merger itu kalau pengalaman dulu Indosat. aku di Sukor kan cover ini juga ya, Telco Tower juga kan sama Telco. Jadi kalau dilihat itu ketika mereka merger akan ada banyak efisiensi gitu kan ya. Betul. Efisiensi menara lah, efisiensi jaringan dan segala macamnya. Jadi beban turun sementara jumlah usernya kan makin banyak ya. Nah, benar tuh. Artinya kan revenue-nya naik gitu kan. Ya. Nah, tinggal seberapa besar mereka bisa efisiensi, jadi marginnya bisa lebih tinggi dengan revenue yang baru juga gitu kan ya. Betul. Dan mungkin kalau sisanya ya kalau ISAT kan lebih volatile ya kelihatannya. Ya. Jadi mungkin secara upside bakal lebih liar daripada Telkom kali ya. Telkom Betul. kan paling safe lah ya. Telkom kan kita dividen player juga, dividen Iya. setahun ya 5%, 45% dapat. Jadi Iya. hold jangka panjang juga oke. Iya, Itu betul, paling betul. safe. Kalau yang paling agresif WiFi, yang nomor 2 Excel, ini upside-nya juga menarik karena akuisisi dari Friend dan juga valuasi sekarang masih cukup murah dibandingkan dengan WiFi, dan juga Telkom sih buat aman lah. Aman lah ya. Orang yang Iya, main iya. aman biasa Telkom. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau di Sukor cover nggak bro? Sukor cover. Telco cover ya. Telco cover juga. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau baca detail lengkapnya nih ya, WiFi kayak apa, Telkom kayak apa, Excel kayak apa, itu mungkin bisa ke Sukor ya bro ya nanti ya. Bisa ke Bisa minta. Sukor, kita juga ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman tinggal cek tanggalnya dari 1 Januari 2025 sampai akhir tahun, research-nya keluar apa aja, teman-teman cek aja yang menarik perhatian teman-teman. Kita semuanya cover kok, ada Excel, ada Telkom, ada WiFi, kita semuanya cover. Mantap, lengkap banget nih ya. Oke, mungkin terakhir nih bro ya, pertanyaan terakhir nih, mungkin pesan buat investor retail bro. Kira-kira ya dengan market yang euforia lah ya, kita ngomong euforia lah ya sekarang ya kayak gini ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sih sama investor? Apakah wise untuk let's say nambah posisi gila-gilaan karena market sekarang lagi kayak gini, atau better kurangin posisi melihat marketnya sudah euforia, Oke. atau gimana bro? Di tahun 2026 tidak akan semudah di tahun 2025. Karena di tahun 2025 terutama yang baru masuk sejak April atau second half, upside-nya cukup gede bro. Iya. Dari di bawah 5.000 sampai hampir 9.000, upside-nya 50%. Iya, Jadi betul. indeks naiknya cukup signifikan dari lowest position di tahun 2025 hingga hampir 9.000. Jadi ya orang banyak menang sih hal yang wajar. Nah, 2026 ini sedikit tough karena upside-nya seperti kita lihat nih IHSG udah hampir 9.000. Targetku mungkin 10.000. Sukor 9,5. Berarti upside-nya paling 10%. Iya. Jadi kita harus lebih play safe, play smart dalam melakukan stock picking dan eksekusi order kita. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah kita melakukan top down analysis terlebih dahulu. Secara makro, apakah memungkinkan kita untuk melakukan hold jangka panjang. Tapi kalau secara makro udah ada data yang jelek, segala macam keluar, kita harus berani untuk
cut position. Ya. Daripada modal kita tergerus, kita masukin reksadana pasar uang dulu, baru nanti kita ketika momentum udah mulai membaik secara makro, kita baru masuk Fight lagi lagi. ya. Nah, jadi kita harus lihat makro dulu, bro. Jangan sembarangan trading. Ya. Makro nggak setuju. bagus, trading percuma, kalah. Ntar ujung-ujungnya kayak April 2025 bisa kejadian lagi. Di April 2026 banyak orang kena margin call, Oke. banyak orang modal hilang. Iya, iya. Kita amankan modal terlebih dahulu. Kedua, selain kita harus lebih hati-hati money management, kemudian kita lihat makro, kita lihat sektor. Sektor yang menarik apa? Yang menarik saya sudah bilang tadi, selain banking ada properti, kemudian telekomunikasi atau teknologi, dan yang ketiga ada di energi, terutama batu bara. Nah, dari situ kita perhatiin price action-nya juga. Kita lihat technical-nya, lihat broker flow-nya juga, money flow-nya, supaya kita bisa masuk dengan cost yang lebih murah lah. Kita nggak bisa asal hajar di tahun 2026, kita harus perhatiin cost ketika beli kita juga. Iya, iya. Setuju. Lebih hati-hati karena offsetnya nggak sebanyak di tahun 2025. Bahkan tadi ada trade juga, ada trade kaitannya mengenai Jepang, OpenAI, Ya. dan trade-trade lainnya, terutama ketika libur Lebaran. Itu harus hati-hati. Jangan sampai 3 minggu itu menjadi neraka ketika kita keluar dari Lebaran. Iya, bener sih. Kalau ngomong 2025, mungkin ini pengalaman pribadi ya bro ya. Waktu April itu memang nggak ada yang nyangka lah ya kalau tiba-tiba Trump kayak gitu. Aku sendiri pun ada posisi waktu itu kan. Tapi untungnya nggak banyak karena memang udah ngurangin 2024. Aku merasa udah, wah ini kayaknya terlalu hype. Terus ngurangin posisi. Waktu itu tuh banyak orang yang deg-degan. Jadi kalau post IG gitu kan, post IG soal oh ini Trump ada begini, itu semua orang langsung kayak abis buka Lebaran gimana ya, apalagi indeks seluruh dunia kan Anjlok semua ya. Tiap hari mereka turunnya hampir 10% kayaknya ya. Benar. Itu emang gila banget sih. Dan kalau ngomong second half, ya kalau indeksnya aja naiknya udah 50%-an, sekarang orang ngomongnya bukan return lu berapa persen, kayaknya udah gitu loh. Return lu berapa kali gitu kan. Benar ya. Sekarang kan kita ngomong sama orang udah berapa kali gitu kan. Itu jadinya mungkin kalau yang psikologisnya kurang bagus atau baru kenal pasar modal seolah-olah nyari duit nih gampang gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke 2026 bahwa ada threat gitu ya yang harus kita perhatikan. Nggak bisa lagi nih kita punya mental kayak gitu kan. Benar, cash is the king juga. Jadi kalau emang udah saatnya taking profit kita harus berani. Betul. Saatnya makro yang bagus kita harus berikat. Masukin reksadana pasar uang dulu. Kalau ntar momentumnya udah ada baru masuk lagi. Fight lagi. Karena ya seperti aku omong tadi, upside-nya nggak sebanyak tahun 2025. Dari bottom bisa 50% ke atas. Ini paling mentok-mentok 10-15%. So, ini buat teman-teman jangan kepancing ya, karena market gampang nih, ini jadi duit nih, terus gegabah. Akhirnya 2026 ya semoga jangan ya, tapi jangan sampai ke wipe out lah ya. Benar, ya 2026 lebih banyak trading lah. Kalau 2025 kan buy and hold, cuan bagger. Kalau 2026 kalau emang udah nggak enak ya kita harus tahu kapan saatnya keluar. Oke. Wah ini very good insight nih from Bro Bernard. Thank you bro, karena mungkin keterbatasan waktu ya. Nggak apa-apa. Thank you, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bro ya. Thank you banget Henriko ya dari Thank you ya. udah datang ke sini. Iya. Oke teman-teman, salam berkelas. Ya tadi diskusi gue bareng Bernard dari Sukor Sekuritas, CEO Sukor Sekuritas. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.